wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Doa saya selalu menyertai semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kembali saya akan menyajikan satu kajian pembangunan desa yang bertajuk Membangun Desa Berbasis Potensi Desa. Paparan ini adalah merupakan hasil diskusi dari mahasiswa S2 Universitas Nasional Jakarta pada mata kuliah Kajian Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. Nah, pada kajian ini mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih salah satu desa yang mereka anggap menarik untuk dikaji, atau mereka bisa membuat suatu desa di dalam imajinasi mereka, lalu mereka membuat suatu telaah, mereka membuat suatu rancangan sebuah desa menuju desa yang mereka inginkan. Semoga saja materi ini bisa menjadi inspirasi kepada saudara-saudara, terutama para penggiat desa, para aparatur desa, pendamping desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Selamat menyaksikan. Dan jangan lupa beri like, share, dan klik tombol subscribe-nya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi, teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya, Muhammad Wahyu Syaputra, dan anggota tim, Ibu Sri Ernawati dan Ibu Adrian Hani Prahesti. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait dengan pengembangan desa wisata. Kami mengambil studi kasus di Desa Sawarna di Lebak, Banten. Jadi temanya hampir sama nih dengan kelompok 2, yaitu terkait dengan desa wisata. Oke, next, Mbak. Oke, jadi di sini kita definisikan dulu desa wisata. Desa wisata itu adalah bentuk pariwisata berbasis alam, di mana motivasi utama wisatawannya itu adalah pengalaman dan apresiasi terhadap alam serta budaya tradisional yang berlaku di kawasan alam. Ini berdasarkan definisi UNWTO. Lalu sekelompok kecil wisatawan itu tinggal di dalam atau dekat dengan suasana tradisional dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Jadi desa wisata itu juga suatu bentuk lingkungan permukiman yang memiliki ciri khusus baik alam maupun budaya yang sesuai dengan tuntutan wisatawan, di mana mereka dapat menikmati, mengenal, menghayati, dan mempelajari kekhasan desa beserta segala daya tariknya. Dalam pelaksanaannya, wisatawan tinggal di dalam atau di dekat dengan suasana tradisional, belajar tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat, sehingga ada proses belajar dari masyarakat kepada wisatawan, sehingga tamu mampu memberikan penghargaan kepada nilai-nilai lokal yang masih dianut oleh komunitas setempat. Baik, berikutnya. Jadi karakteristik desa wisata ini menurut Dr. Andes Oka Yuti ada 3, yaitu adalah something to see atau harus ada sesuatu yang bisa dilihat. Tempat tersebut ada objek wisatanya atau ikonik yang berbeda dari tempat-tempat lain. Yang kedua ada something to do, sesuatu yang bisa dilakukan. Tempat tersebut selain bisa disaksikan harus menyediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu. Lalu yang ketiga ada something to buy atau sesuatu untuk dibeli, yaitu tempat tersebut ada fasilitas berbelanja terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan sebagai oleh-oleh dibawa pulang. Berikutnya. Nah, ini adalah peta kawasan Desa Wisata Sawarna. Bisa kita lihat di Desa Wisata Sawarna ini tidak hanya ada 1 atau 2 objek wisata, tapi sangat beragam objek wisatanya, dari mulai objek wisata pantai, objek wisata gua, ada curug, dan juga ada curug atau air terjun ya, juga ada perbukitan. Desa ini cukup lengkap ya, ada wisata pantai, wisata gua, dan juga ada wisata curug. Desa Wisata Sawarna ini terletak di kawasan Banten Selatan. Seperti kita tahu kan Banten Selatan itu
kawasan terutama selatan Jawa itu lebih tertinggal daripada kawasan utara Jawa. Jadi infrastrukturnya masih sangat sulit untuk bukan sulit ya, masih bisa diakses, tapi mungkin kurang memadai untuk menampung, wisatawan-wisatawan. Jadi di sini, kami ingin, rencana pengembangan kami adalah pengembangan parkir dan rest area terpadu serta pusat kebudayaan. Jadi di, tempat parkir dan rest area terpadu ini kami ingin mengkombinasikan tempat parkir yang layak untuk kendaraan-kendaraan seperti misalkan bis, lalu di situ juga terdapat, toko souvenir atau oleh-oleh dan juga, ada restoran. Lalu kita juga, menginisiasi, pusat kebudayaan supaya ada sesuatu yang bisa dilihat di Sawarna. Karena, kebudayaan ini menjadi sebuah daya tarik atau magnet wisata yang cukup menarik itu bagi orang-orang datang tidak hanya melihat pantai, tapi kita juga ingin meningkatkan atau mengembangkan, kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Berikutnya, Mbak. Lalu ini ada selain tadi kita melihat, kawasan Sawarna yang begitu, memiliki potensi ya dari berbagai macam, seperti pantai, gua, dan juga curug, tentunya masih memiliki masalah dan potensi. Yang pertama permasalahan itu, perencanaan dan pengelolaan objek wisata masih belum terintegrasi, masih banyak pungli dan retribusi liar oleh, masyarakat setempat. Jadi kita bayangkan kalau kita datang ke suatu tempat wisata, di satu titik kita ditarikin retribusi, lalu di satu titik lain kita ditarikin, pungli lagi, itu bakal membuat, kita tidak nyaman gitu dalam wisata. Artinya wisata yang harusnya bisa hemat malah, menjadi, banyak tarikan-tarikan yang tidak masuk ke kas desa gitu, tapi ke masyarakat-masyarakat yang jadinya tidak terintegrasi gitu. Jadi potensinya ini ada dana desa yang kita bisa manfaatkan, lalu ada BUMDes. BUMDes kita bisa manfaatkan sebagai, suatu unit usaha yang akan mengelola wisata di Desa Sawarna. Karena di Desa Sawarna saat ini BUMDes masih merintis ya. Jadi dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan, retribusi akan terintegrasi supaya, eee, pendapatan asli desa itu bisa optimal. Lalu yang kedua ada pemberdayaan berbasis masyarakat yang masih belum optimal di kawasan, Sawarna ini. Kita lihat kalau misalkan di suatu desa wisata rata-rata masyarakatnya hanya menjadi penonton saja ya. Rata-rata yang berinvestasi itu mungkin orang dari luar-luar daerah desa itu. Jadi kita ingin, agar masyarakat lebih berdaya, potensinya ada penduduk usia muda yang mungkin tergabung dalam Karang Taruna, lalu ada rumah penduduk yang bisa dimanfaatkan untuk guest house atau homestay, dan juga ada produk unggulan masyarakat. Lalu yang ketiga ini mohon maaf salah ketik, sarana dan prasarananya masih minim ya di Desa Sawarna ini, ketersediaan MCK yang bagus, tempat sampah, tempat parkir, pengerasan jalan, dan air bersih. Ini kita punya potensi dari kita ada tenaga dari masyarakat, anggaran pemerintah desa, ada batu atau pasir. Jadi tenaga dari masyarakat ini bisa kita manfaatkan melalui, program padat karya tunai desa ya, menggunakan dana desa. Jadi ketika masyarakat petani atau nelayan tidak sedang melakukan aktivitas utamanya, mereka bisa, dibiayai oleh dana desa dengan padat karya tunai desa untuk melakukan perbaikan atau pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan, kualitas sarpras di desa wisata di Sawarna tersebut. Lalu yang keempat, permasalahan terkait promosi destinasi wisata yang masih terbatas. Jadi, Sawarna ini memiliki alam yang indah, tapi memang, promosinya masih kurang ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam hal yang yaitu paket wisata. Kita bisa menawarkan paket wisata ke orang-orang, jadi kita bisa paketkan ya wisata pantai, wisata, curug, wisata gua dalam suatu paket yang misalkan misalkan orang-orang kota itu rata-rata kan tidak punya waktu ya. Kita bisa paketin nih, jadi efektif itu, kita dapat di semua tempat dan, puas gitu jadinya. Ini bisa melalui BUMDes yang sebelumnya sudah kita bentuk terlebih dahulu penawarannya. Lalu kita juga bisa manfaatkan marketplace dan e-commerce. Jadi marketplace ini kan, banyak yang seperti, Booking.com, Airbnb untuk pemanfaatan homestay. Jadi ada juga banyak juga, e-commerce yang menawarkan paket-paket wisata gitu. Jadi masyarakat bisa kita ajarkan untuk memanfaatkan marketplace ini untuk memaksimalkan, potensi desanya. Lalu kita juga untuk, promosi kita juga meningkatkan literasi warga seperti pelatihan,
promosi melalui media sosial atau promosi melalui jalur-jalur lainnya seperti itu. Oke, berikutnya Mbak, mungkin Mbak Hani atau Mbak Erna yang bisa meneruskan. Baik, melanjutkan dari Pak Wahyu ya, kami dari kelompok 6. Kemudian kalender musim Desa Sawarna. Nah, di sini ada musim hujan, pancaroba, dan kemarau. Nah, kalau masa tanam pada musim hujan itu pada saat kritisnya itu tidak ada sangat kritis ya. Di sini ada kritis saja, yaitu terjadi di bulan November. Kemudian masa panen di musim pancaroba itu Januari, Februari, Maret, dan April. Pada saat-saat kritisnya terjadi di bulan Maret dan April. Nah, kemudian juga terkait masalah banjir itu terjadi pada musim hujan dan pada musim pancaroba ya, kita lihat ya. Nah, itu ada tahap masa kritis dengan sangat kritis. Nah, masa kritisnya di bulan November dan Januari, kemudian sangat kritisnya yaitu di bulan. Nah, terkait kesehatan di Desa Wisata Sawarna ini ada beberapa penyakit yang secara umum sering timbul ya di Desa Wisata Sawarna, yaitu penyakit malaria di musim pancaroba dengan masa kritisnya di bulan Februari dan Maret. Kemudian penyakit diare di musim kemarau yang terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus dengan masa kritis di bulan Juni dan Juli. Lalu kemudian penyakit campak. Penyakit campak terjadi pada, maksudnya kebanyakan timbul pada saat musim pancaroba, yaitu di bulan Maret, April, dan Mei. Kemudian ada juga di bulan Agustus ya, pada saat musim kemarau, di mana masa kritis dari penyakit campak tersebut. Kemudian ada lagi kekurangan pangan pada musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di bulan September dan kritisnya di bulan Oktober. Lalu pada musim kemarau di bulan Agustus cukup kritis. Nah, kekurangan air pun juga sama di musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di bulan September dan di musim kemarau itu bulan Juli, dan masa kritisnya adalah di bulan Agustus. Nah, next Mbak. Nah, ini implementasi Sabta Pesona Pariwisata. Ini 7 hal yang harus dilakukan untuk menjadi syarat untuk menjadi desa wisata. Yang pertama adalah aman. Bagaimana wisatawan merasa tenang, bebas dari rasa takut. Gitu. Kemudian tertib yaitu teratur, profesional, layanan teratur, seperti contohnya budaya antri ya. Nah, kemudian bersih dan sehat sehingga wisatawan yang datang merasa nyaman ya. Contoh apa yang harus dilakukan yaitu dengan cara buang sampah yang tidak sembarangan gitu, karena akan menimbulkan sampah ya. Nah, kemudian sejuk adalah maksudnya daerah destinasi wisatawan itu kita harus setidaknya sejuk, karena bagaimana supaya sejuk, yaitu caranya salah satunya dengan melakukan penghijauan, ataupun juga sejuk untuk daerah wisata dan hotel penginapan dan sekitarnya. Kemudian indah sama itu juga memberi rasa kagum pada wisatawan. Kemudian ramah juga bagaimana menciptakan suasana yang aman, yang akrab, terbuka antara penduduk lokal dengan para wisatawan. Nah, kemudian kenangan ini bagaimana wisatawan merasakan kesan yang memberikan rasa senang dan kenangan yang indah gitu. Lanjut Mbak Erna. Nah, di sini kami juga ada perencanaan melalui SWOT ya, di mana analisis SWOT adalah suatu identifikasi faktor strategi tematis untuk merumuskan strategi melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah destinasi pariwisata. Di situ ada peluang atau opportunity, ancaman atau threat, kekuatan strength, kelemahan weaknesses, dengan strategi-strategi yang dilakukan. Next Mbak. Ya, ini analisis SWOT-nya yaitu dari kekuatan terlebih dahulu ya. Ada atraksi, itu melihat yang tadi sebelumnya disebutkan oleh Pak Wahyu, yaitu something to see. Something to see dengan realitas di lapangannya ada tadi disebutkan sebelumnya, ada wisata pantai, goa, persawahan, dan wisata curug. Kemudian something to buy-nya ada gitar ukiran dan salep pisang. Salep pisang ini memang merupakan
potensi produk unggulan yang ada di Desa Wisata Sawarna. Kemudian something to do. Something to do apa yang bisa dilakukan? Ya, di sana wisatawan bisa melakukan surfing, trekking, renang, maupun live experience. Ya. Kemudian dari kelemahan, atraksinya dari something to see adalah zonasi. Zonasi kurang terawat, tradisi yang mulai luntur, dan minim rambu dan papan informasi. Dan something to buy, belum tersedia toko cenderamata yang representatif. Something to do, minim papan informasi, kemudian udara panas, minim tempat berteduh, minim tempat wisata, dan minim sarana parkir. Makanya kelompok kami berusaha untuk mengembangkan salah satunya adalah area parkir dan rest area terpadu. Kemudian dari sisi peluang atraksinya, something to see rencananya adalah tempat swafoto yang menarik ya, yang bisa tadi seperti Bu Niknik bilang yang instagramable. Nah, kemudian mendorong penggunaan arsitektur tradisional atau amphitheater, aula terbuka. Lalu pentas budaya rutin, kemudian transportasi umum. Selanjutnya adalah something to buy. Apa yang dilakukan yaitu pengolahan boga bahari. Nah, kemudian branding wisata Sawarna dalam cenderamata. Kerajinan dan fashion. Kerajinan bisa saja cenderamata, fashion bisa berupa baju, kaos, daster. Kerajinan itu bisa gantungan kunci atau buatan dari batok kelapa ya. Kemudian something to do, ada peningkatan jumlah tour guide dan peningkatan jumlah instruktur dan sarana. Something to see, dari sisi ancaman, atraksinya adalah something to see. Nah, itu bisa berupa bencana alam yang datang, musibah kita tidak ada yang tahu ya kapan terjadinya ya. Kemudian something to buy, sepi pembeli, apalagi karena sekarang kondisi pandemi COVID, orang akan berpikir ya, wisatawan akan berpikir akan takut ya terjadi penularan COVID. Jadi sekarang ya lebih ke sepi pembeli ya. Kemudian something to do dengan adanya rencana pembangunan minim guide itu. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Erna. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada daftar gagasan pembangunan Desa Sawarna. Yang pertama adalah pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa yang mencakup bidang sarana dan prasarana secara menyeluruh sampai ke tingkat RW. Kemudian bidang kesehatan lingkungan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan pertanian. Yang kedua, mengembangkan strategi pasar, promosi, dan branding. Antara lain, yang pertama, promosi desa wisata melalui media elektronik ataupun media online secara berkesinambungan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bisa berupa Facebook, Instagram, kemudian TikTok, Twitter, dengan video-video yang menarik. Kemudian promosi melalui pameran-pameran pembangunan secara berskala, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Jadi promosi ini sangat penting ya bagi perkembangan Desa Sawarna untuk menjadi desa wisata yang dikenal baik dari skala nasional, regional, maupun internasional. Yang selanjutnya ditawarkan ke media elektronik yang memperkenalkan daya tarik wisata suatu wilayah atau desa dan memperkenalkan khasanah budaya-budaya masyarakat Indonesia. Jadi mungkin ke depannya apabila Desa Sawarna ini menjadi terkenal, diharapkan adanya promosi melalui TV ataupun radio memperkenalkan indahnya Desa Sawarna sehingga menarik minat para wisatawan baik dari nasional maupun dari internasional. Yang ketiga, mengembangkan moda transportasi. Ya, salah satunya adalah menyediakan moda transportasi umum di dalam desa untuk menuju ke beberapa titik objek wisata. Jadi dengan adanya transportasi umum ini yang diperbanyak, jadi memudahkan para wisatawan apabila yang tidak menggunakan kendaraan pribadi bisa berwisata ke Desa Sawarna.
Selanjutnya, pembangunan prasarana dasar desa wisata yang padu serasi. Antara lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan jalan lingkungan dan jalan poros desa. Jadi dengan adanya jalan yang bagus, baik, mempermudah transportasi menuju desa Sawarna. Membangun sarana dan prasarana persampahan seperti bak-bak sampah terpilah, sarana 3R. Dengan adanya tempat-tempat persampahan sehingga lokasi desa wisata kami akan menjadi bersih, wisatawan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian membangun sarana air bersih. Jadi adanya potensi tempat-tempat sarana air bersih bisa memudahkan para wisatawan untuk membersihkan diri apabila dari pantai ataupun dari tempat lain. Kemudian membangun saluran guna mengantisipasi daerah genangan air. Yang berikutnya meningkatkan fungsi irigasi perdesaan. Jadi memang salah satunya di Desa Sawarna ini selain desa wisata juga merupakan ada areal persawahan ya. Jadi dengan adanya persawahan sehingga menarik lokasi desa kami menjadi desa wisata yang banyak bisa dilihat something to see-nya. Kemudian membuat rest area terpadu seperti tempat parkir, gerbang masuk, pos retribusi, pusat oleh-oleh, dan tempat makan di beberapa titik. Sehingga ini akan memudahkan bagi wisatawan untuk mengakses baik tempat parkir, kemudian adanya retribusi yang sudah jelas, jadi tidak adanya lagi pungli-pungli dari masyarakat yang kurang terintegrasi. Dan adanya tempat makan juga memudahkan bagi wisatawan apabila diperlukan. Kemudian membangun pusat kebudayaan, yaitu rumah adat dan tempat pertunjukan. Yang kelima, pembentukan BUMDes wisata, yaitu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, memasarkan komoditas produk-produk olahan masyarakat tadi seperti kerajinan, sale pisang, dan ukiran-ukiran. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Selanjutnya, penyusunan pembangunan investasi desa wisata ramah lingkungan. Antara lain, yang pertama menyusun dokumen pembangunan desa yang berkesinambungan dan berkelanjutan berdasarkan hasil Musrenbangdes. Jadi diharapkan pembangunan di Desa Sawarna ini terjadi berkesinambungan, tidak terputus berdasarkan hasil Musrambangdes. Kemudian mengusulkan program-program pembangunan masyarakat secara berskala dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat ini sangat penting bagi program pembangunan Desa Sawarna sehingga bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian mengusulkan program pembangunan yang tetap memperhatikan kearifan lokal. Jadi dengan memperhatikan kearifan lokal diharapkan tidak terjadi tidak merubah suasana Desa Sawarna sebelumnya dan tetap terjaga kelestariannya. Yang ketujuh, pengembangan kapasitas SDM lokal menjadi SDM terampil. Yang pertama, mengadakan pelatihan-pelatihan pemandu wisata. Jadi dengan adanya pemandu wisata bisa menjelaskan kepada para wisatawan bahwa di Desa Sawarna ini memiliki banyak potensi yang sangat bagus. Ada pantai, gua, dan areal pertanian juga. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas hasil kerajinan masyarakat. Jadi kerajinan masyarakat ini bisa ditingkatkan dari segi kualitasnya, bisa berupa lebih menarik kualitasnya. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan-pelatihan pemasaran produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang terakhir, mengadakan pelatihan pengelolaan homestay dan guest house. Memang di Desa Sawarna ini memang belum ada hotel ya, karena memang masih menggunakan adanya homestay dan guest house dari masyarakat sekitar. Karena memang belum terlalu booming, kurang promosi, jadinya memang belum ada hotel di Desa Sawarna. Mungkin ke depannya memang akan ada gagasan untuk membangun hotel sehingga lebih memberi kenyamanan bagi para wisatawan yang
agar berwisata lebih lama, lebih dari 1 hari. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Saran dan masukan dari profesor dan rekan-rekan, semua kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin memberi komentar, bertanya dan meminta klarifikasi, silakan. Izin Prof, saya. Ya, silakan. Mohon izin rekan-rekan tim 2 tadi ya. Yang ingin saya tanyakan adalah dari beberapa tim tadi di depan terkait desa wisata. Beberapa kali adalah desa wisata yang dibahas. Yang ingin saya tanyakan terkait ini, Mas Wahyu izin, potensi desa selain potensi keindahan alam yang ditampilkan oleh desa di Banten ini ya, desa Sawarna ini, karena belajar dari kondisi pandemi COVID-19 ini bahwa daerah-daerah wisata kemudian menjadi kehilangan potensi penghasilannya karena berhentinya kegiatan bepergian atau jalan-jalan karena adanya physical distancing atau larangan dari beberapa lokasi wisata untuk menerima wisatawan. Nah, belajar dari ini memang perlu diantisipasi juga ke pendapatan atau kesejahteraan warga terkait dengan adanya larangan berkunjung ke desa wisata, sehingga dibutuhkan potensi lain selain keindahan wisata di desa tersebut. Untuk desa Sawarna sendiri, mohon informasi mungkin selain potensi keindahan alam, adakah potensi yang lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya, yaitu terkait ini ya, hubungannya destinasi wisata dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Ya, memang saat ini kita melihat pariwisata, terutama daerah-daerah yang mengandungkan pariwisatanya, ekonomi terhadap pariwisata itu memang sedang anjlok-anjloknya, Mas. Kita lihat di Bali pariwisata sangat turun, sangat masyarakat juga sangat kesulitan ya, Mas ya. Tapi di satu sisi kita juga lihat contoh di masyarakat Bali, mereka kembali menjadi petani gitu. Mereka kembali memanfaatkan hasil-hasil sumber daya alamnya. Salah satu contohnya yang pernah saya lihat di YouTube ya, ada seorang warga yang tadinya jadi tour guide, yang penghasilannya bisa 7-9 juta, sekarang jadi petani rumput laut gitu. Istilahnya masyarakat kita ini masyarakat yang basisnya agraris ya, jadi tidak kehilangan sumber pendapatan ketika salah satu sumber pendapatan itu hilang. Beda dengan di negara-negara lain yang mungkin bukan berbasis agraris, ketika pariwisatanya itu hilang, ya hilang sudah seluruh sumber pendapatannya. Tapi masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini basisnya memang masyarakat agraris, jadi pasti mempunyai sektor-sektor lain di luar pariwisata gitu. Jadi kalau di Desa Sawarna seperti kita sudah sampaikan sebelumnya juga, potensi di bidang persawahan gitu. Ada beberapa luas hektaran padi yang cukup luas, ada perkebunan pisang juga, dan juga ada sektor perikanan gitu. Jadi masyarakat Sawarna itu tidak semuanya beralih jadi pelaku industri pariwisata. Jadi masih banyak petani dan nelayan yang di Desa Sawarna gitu. Jadi kita harap kita mengupayakan masyarakat supaya bisa berkembang pendapatannya, tetapi tidak langsung sekaligus meninggalkan profesinya gitu. Kalau petani jadi pelaku pariwisata, bagaimana ketahanan pangan kita kan gitu, Mas. Jadi Sawarna kita dorong secara bertahap. Kalau misalkan masa tanamnya sudah selesai nih, maka si petani itu bisa beralih ke sektor pariwisata. Jadi hybrid gitu, Mas. Jadi seorang warga Desa Sawarna bisa mempunyai 2 profesi dalam satu waktu sekaligus, tergantung misalkan musim tanamnya sudah selesai, bisa beralih profesi seperti itu, Mas. Jadi Desa Sawarna itu masih
masih bercorak agraris, jadi masih punya sektor-sektor lain yang bisa digantungkan selain dari sektor pariwisata. Seperti itu sih, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wahyu. Masih di mute, Prof. Izin. Oke, Prof. Mungkin Ya, silakan. Ternyata saya mute ya. Oke, silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, ingin meminta klarifikasi atau memberi saran, silakan. Saya, Prof. Silakan, Pak. Baik, Mas Wahyu. Tadi kan pengembangan pariwisata ini akan diarahkan ke pengelolaannya ke BUMDes ya. Jadi bisa terorganisir atau terkoordinasi dengan baik. Jadi masyarakat nggak sendiri-sendiri lagi gitu melaksanakan kayak semacam penarikan retribusi dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan pelaksanaan oleh BUMDes sendiri bisa juga mendistribusikan kesejahteraan tersebut dari hasil apa yang dihasilkan dari bisnis pariwisata ya. Kemudian jadi pertanyaan saya gimana BUMDes dan pemerintahan desa ini mengantisipasi tadi kekhawatiran lah ya, adanya memang investasi atau investor masuk, kemudian dia beli aset banyak di daerah Sawarna, jadi pengelolaannya nanti jadi kapital, jadi yang memiliki kapital besar yang akan mendapatkan keuntungan dari bisnis pariwisata di Sawarna tersebut. Jadi masyarakat asli setelah mereka jual asetnya ya jadi menonton lagi di situ. Itu mungkin Mas Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Jawab. Oke. Mbak Erna atau Mbak Hani mungkin ada yang mau bantu jawab. Oke, berarti ini untuk ini ya, bukan mengantisipasi ya, tapi bagaimana cara menyeimbangkan gitu antara kepentingan investor dengan kepentingan masyarakat. Jadi kita di sini posisinya sebagai pemerintah desa, tentu saja kita tidak menolak investasi ya Mas ya. Tentu kita tidak menolak investasi, tetapi bagaimana kita membatasi investasi-investasi tersebut kepada sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan oleh desa tersebut. Misalkan kalau desa Sawarna ini kita tidak mampu membuat hotel yang berbintang, kita pasti bakal undang investor untuk masuk gitu Mas. Tetapi kalau misalkan investor itu masuk, dia memproduksi cindramata, memproduksi baju yang dari konveksi-konveksi dari luar gitu, mungkin kita akan batasi gitu ya. Jadi kita akan selektif gitu untuk memilih investor. Dan kemudian untuk warga-warga, pasti warga tergiur untuk menjual tanah-tanahnya kepada investor gitu, yang pada akhirnya akan mematikan unsur-unsur tradisional atau kearifan lokal di desa tersebut. Jadi kita berikan pengertian bahwa rumah-rumah warga itu atau tanah-tanah warga itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dia sendiri tanpa harus menjual tanahnya gitu. Jadi kita tetap adakan sosialisasi, tapi tetap kita tidak bakal melarang warga untuk menjual tanahnya, itu kan hak mereka ya yang punya SHM segala macam. Tapi kita tetap memberikan pengertian gitu. Kalau Sawarna ini berpotensi untuk maju, jadi sayang banget kalau tanahnya dijual untuk kepentingan investor luar gitu, Mas. Jadi kita tetap berikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi atau aset yang dimilikinya di Desa Sawarna itu. Kita sama-sama bangun Desa Sawarna ini agar lebih berkembang maju bersama dengan masyarakatnya gitu. Seperti itu Mas Ade. Terima kasih Mas. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sangat mepet, kita hanya sampai pukul 10 ya. Takutnya nanti kita masih ngomong Zoom-nya sudah berhenti.
Ya, baik. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Prof, Bapak Ibu sekalian. mohon maaf Prof, izin. Ya. Kami dari kelompok 8, gimana Prof? Belum kebagian. Nanti minggu berikut lagi Pak. Ya, Oh, ya. karena kita hanya sampai pukul 10 saja. Saya hanya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian, yang notabene sesungguhnya bukan bidang Anda, bukan tugas Anda, tetapi mampu memberikan penjelasan yang sempurna. Ya, seakan-akan Anda semua benar-benar berkecimpung di bidang pedesaan. Ya, ini adalah suatu luar biasa. Saya sangat kagum kepada Bapak Ibu sekalian telah mampu mengeksplorasi hasil pemikirannya, dan misalnya nanti hasil pemikiran Bapak Ibu ini akan di-share, akan dibagikan melalui YouTube. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi hasil diskusi salah satu kelompok mahasiswa kajian pembangunan desa dan perkotaan, dan pada topik kali ini tetap pada membangun desa berbasis potensi desa. Semoga tayangan ini bermanfaat pada siapa saja yang berkecimpung dalam pembangunan desa, terutama aparatur desa, pendamping desa, dan masyarakat desa khususnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas, sehat selalu, dan tetap semangat memperhatikan protokol kesehatan.